terkucil di negeri sendiri, terhina di megahnya singgasana, kelaparan di lumbung padi. Itulah yang dirasakan penduduk pribumi selama berada dalam tekanan pemerintah kolonial Belanda. Merdeka, salam sebangsa setanah air, kembali bersama channel Sejarah Perjuangan Anak Bangsa dalam kisah lahirnya Budi Utomo. Di awal abad ke-20, kondisi kehidupan masyarakat Pulau Jawa sungguh memprihatinkan. Hidup dalam ketidakberdayaan dan kebodohan. Dari jutaan penduduk Pulau Jawa, hanya 1,5% saja yang dapat membaca dan menulis. Dr. Wahidin Sudirohusodo, doktor lulusan Stopia, begitu peduli dengan kesulitan masyarakat dalam menyekolahkan anak-anak mereka. Kondisi ekonomi masyarakat yang tidak mendukung membuat banyak anak pribumi yang tidak dapat melanjutkan pendidikan. Ide Dr. Wahidin untuk membantu masyarakat telah mulai ia lakukan sejak tahun 1901 ketika menjabat sebagai direktur majalah Retno Dumila. Dan pada tahun 1906 sampai 1907, Dr. Wahidin Sudirohusodo secara aktif berkeliling Pulau Jawa, mengajak kaum bangsawan dan pegawai pemerintah Hindia Belanda untuk membentuk badan pembiayaan pendidikan bagi pelajar pribumi yang berprestasi namun tidak mampu melanjutkan pendidikan. Usaha Dr. Wahidin ternyata tidak berbuah manis. Ide Wahidin Sudirohusodo untuk membentuk lembaga beasiswa sampai ke telinga para pelajar distopia. Pada saat Wahidin Sudirohusodo berada di Batavia tahun 1907, Sutomo, Suraji, dan Gunawan Mangunkusumo yang tertarik dengan ide Wahidin mengundang dirinya untuk berbicara distopia. Sejak pertemuan itu, Sutomo yang tengah menempuh pendidikan distopia mulai bergerak aktif merealisasikan ide cemerlang dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Bertepatan pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1908, Sutomo dan kawan-kawan mendeklarasikan Budi Utomo di ruang kelas Sekolah Kedokteran Stopia di Batavia. Deklarasi dilakukan secara tertutup. Pada saat itu ditetapkan susunan pengurus yang tertera dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, menyatakan bahwa Sutomo sebagai ketua, Sulaiman Afandi Kartajumena sebagai wakil, Gondo Suwarno sekretaris 1, Gunawan sekretaris 2, dibantu oleh Angka Projo Sudiryo sebagai perhandahara, dan Muhammad Sulaiman, Muhammad Soleh, Raden Mas Gumbel sebagai komisaris. Dalam pidato deklarasi, Sutomo mengatakan, berhasil dan tidaknya usaha ini bergantung kepada kesungguhan hati kita, bergantung pada kesanggupan kita bekerja. Saya yakin bahwa nasib tanah air di masa depan terletak di tangan kita. Ucapan itu disambut dengan tepuk tangan dan meriah dari seluruh peserta. Usai terbentuknya Budi Utomo, Sutomo dan kawan-kawan segera saja bekerja, keluar masuk kampung mendatangi penduduk dari pintu ke pintu, melakukan propaganda tentang niat baik yang terkandung dalam Budi Utomo. Sambutan masyarakat ternyata cukup positif. Mengetahui besarnya sambutan masyarakat atas kehadiran Budi Utomo, barulah kemudian Sutomo membuka keberadaan perkumpulannya untuk diliput oleh para wartawan. Berita yang dimuat di media mendapat sambutan yang meriah pula di dalam masyarakat. Bahkan para pelajar di Yogyakarta, Magelang, dan Probolinggo tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Sutomo langsung saja mendirikan cabang-cabang Budi Utomo di tempat mereka.
Nama Sutomo semakin berkibar dan semakin populer sebagai Ketua Umum Budi Utomo. Berita ini tentu mengandung resiko yang cukup besar bagi kelangsungan pendidikan Sutomo. Beberapa staf pengajar dan pemerintah Belanda menuduh Sutomo dan kawan-kawan sebagai pemberontak. Sutomo diancam akan dipecat dari Stopia. Sahabat Sutomo di Stopia tak tinggal diam, mereka balik mengancam. Jika Sutomo dikeluarkan, mereka juga akan ikut keluar. Ancaman ini membuat pengajar Stopia terbelah. Sebagian menuntut agar Sutomo dan kawan-kawan dikeluarkan, dan sebagian lainnya meminta Sutomo dan kawan-kawan tetap dipertahankan. Dalam persidangan yang dilaksanakan di Stopia, Dr. H.E. Roll, pimpinan umum Stopia, berpihak pada Sutomo. Pada pembelaannya, Dr. Roll berkata, "Bukankah tuan-tuan yang hadir di sini banyak yang lebih merah dari Sutomo? Di mana tuan-tuan saat masih berusia 18 tahun, di masa sekolah dulu?" Berkat pembelaan Dr. Roll, akhirnya Sutomo tidak jadi dikeluarkan dari Stopia. Sutomo dan kawan-kawan mengetahui jelas resiko yang harus mereka hadapi, dan mereka juga sadar setiap perjuangan penuh rintangan, dan bersyukur Dr. Roll dapat melihat kebenaran dan meyakini tindakan Sutomo dan kawan-kawan bukanlah bentuk pemberontakan. Tak menunggu lama, pada bulan Agustus tahun 1908 dilakukan pembahasan pelaksanaan kongres. Dalam rapat persiapan yang dilaksanakan pada bulan Agustus sampai September di Bogor dan di Batavia, disepakati kongres pertama Budi Utomo akan dilangsungkan di kota Yogyakarta. Dengan alasan Yogyakarta merupakan pusat Pulau Jawa. Kedua, Paku Alaman dianggap mampu menjadi pelindung kongres. Dan alasan yang ketiga, di Yogyakarta tersedia transportasi kereta api dan angkutan darat lainnya. Dalam persiapan kongres membutuhkan banyak biaya. Sutomo dan kawan-kawan dengan sukarela menggunakan uang tunjangan bulan puasa mereka untuk operasional. Bahkan beberapa teman-teman lainnya memberikan jam tangan, kain batik, kain panjang, dan apa saja yang dapat dijual untuk membiayai persiapan kongres. Kemudian disepakati kongres pertama berlangsung pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908 yang dilaksanakan di Gedung Puig School atau Sekolah Guru Yogyakarta. Dr. Wahidin terpilih sebagai ketua kongres, namun di hari kedua beliau digantikan oleh Panji Broto Atmojo karena kesehatan Dr. Wahidin terganggu. Kongres pertama menetapkan Raden Tirto Kusumo, Bupati Karanganyar, sebagai ketua umum, dan beberapa keputusan hasil rapat diantaranya Budi Utomo tidak mengadakan kegiatan politik. Yang kedua, Budi Utomo bergerak dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Selanjutnya, Budi Utomo terbatas pada wilayah Jawa dan Madura. Di masa kepemimpinan Tirto Kusumo, Budi Utomo mendapat dukungan dari bangsawan dan tumbuh sebagai tempat mengabdinya para tokoh terkemuka bangsa. Untuk melancarkan kegiatan, Budi Utomo bersifat kooperatif dengan pemerintah, yang keberadaannya disahkan melalui surat keputusan nomor 52 tahun 1909. Berdasarkan pengakuan dari pemerintah kolonial, maka tujuan umum dan tujuan khusus Budi Utomo akan dapat dengan mudah direalisasikan. Di antaranya, memajukan pengajaran, memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan, memajukan teknik dan industri, serta menghidupkan kembali kebudayaan. Adapun tujuan khusus yang tercantum dan diidam-idamkan oleh Budi Utomo diantaranya
memperhatikan kepentingan pelajaran umum, menjunjung tinggi dasar-dasar kemanusiaan, dan menjamin penghidupan bangsa yang lebih pantas. Hadirnya pimpinan Budi Utomo dari kaum bangsawan, diantaranya Raden Tirto Kusumo, Pangeran Aryo Notodirojo dari Istana Paku Alam, Raden Wedyopura atau Rajiman Wedoningrat, dan Raden Mas Aryo Suryo Suparto atau dikenal dengan Mangkunegoro VII mampu menggerakkan roda perkumpulan. Prestasi Budi Utomo dalam kiprahnya sebagai organisasi modern mampu merubah arah politik menuju integrasi bangsa dengan membangun kesadaran terhadap identitas bangsa. Berkat Budi Utomo pula pada akhirnya mampu mendorong tumbuhnya semangat perjuangan dan menjadi inspirasi lahirnya organisasi di seluruh pelosok tanah air, baik yang bersifat kedaerahan, politik, keamanan, serikat pekerja, kewanitaan, dan kepemudaan. Demikianlah peran Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama yang ada di Indonesia, lahir dari kegundahan Dr. Wahidin Sudirohusodo atas kondisi pendidikan generasi muda bangsa. Ide brilian ini terwujud berkat perjuangan Sutomo, Suraji, dan Gunawan Mangunkusumo yang secara cerdas dapat menangkap ide yang digaungkan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Demikian kisah peran Budi Utomo dalam membangun kebangsaan di tanah air. Terima kasih dan tulis saran serta masukan Anda pada kolom komentar. Dan mohon maaf bila ada informasi yang kurang tepat. Tak lupa kami harapkan subscribe dari sahabat sebangsa dan setanah air. Terima kasih.